Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulansari dengan NIM 250441136. Pada video kali ini saya akan melakukan analisis data menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics. Data yang digunakan adalah 500 data skor psikotes yang telah disusun dalam Microsoft Excel. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui ukuran kecenderungan sentral, yaitu mean, median, dan mode, serta ukuran penyebaran data yang meliputi range, variance, dan standard deviation. Melalui analisis statik deskriptif ini, kita dapat mengetahui gambaran umum dari data skor psikotes, baik dari nilai yang mewakili keseluruhan data maupun tingkat penyebaran datanya. Dengan demikian, hasil analisis dapat membantu memahami karakteristik data secara lebih mudah. Selanjutnya, saya akan melalui proses pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama, saya membuka Microsoft Excel yang berisi 500 data mentah skor psikotes. Data ini saya tampilkan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa seluruh data yang dianalisis telah tersedia dan siap digunakan. Selanjutnya, saya membuka aplikasi IBM SPSS, dan untuk memasukkan data ke dalam SPSS, saya memilih menu File, kemudian Open, lalu Data. Karena data yang digunakan berasal dari Microsoft Excel, pada bagian Files of Type, saya memilih Excel, kemudian memilih file yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian pada bagian ini saya menekan tombol OK sehingga seluruh data berhasil diimpor ke dalam SPSS. Cara ini lebih praktis dibandingkan memasukkan data satu persatu karena seluruh data dapat langsung terbaca oleh SPSS. Setelah data berhasil ditampilkan, saya mengubah nama variabel menjadi score_psikotes agar lebih mudah dikenali pada saat proses analisis maupun saat membaca output yang dihasilkan. Selanjutnya, saya berpindah ke Data View dan memilih menu Transform, kemudian Visual Binning. Pada tab ini, saya memindahkan variabel skor psikotes ke bagian variabel to bin. Kemudian, saya membuat variabel baru dengan nama kelas skor. Selanjutnya, saya memilih Make Cut Points, kemudian memasukkan nilai First Cut Point sebesar 45, Number of Cut Points sebanyak 9, dan Width sebesar 6. Setelah pengaturan selesai, saya menekan Apply, kemudian OK. SPSS kemudian membuat variabel baru yang berisi hasil pengelompokan skor psikotes ke dalam beberapa interval kelas sehingga distribusi data lebih mudah dianalisis. Setelah data selesai dipersiapkan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis deskriptif. Pertama, saya memilih menu analis, kemudian deskriptif statics, lalu saya memilih frequency. Pada analisis pertama, saya memindahkan variabel kelas skor ke kotak variables. Variabel ini merupakan hasil pengelompokan data menggunakan visual binning yang bertujuan untuk menampilkan distribusi frekuensi berdasarkan interval skor. Setelah tadi saya membuka menu statics, kemudian langkah selanjutnya saya menekan continue. Kemudian saya menekan OK. SPSS kemudian menampilkan output berupa tabel distribusi frekuensi berdasarkan kelompok skor yang telah dibuat. Setelah itu, saya kembali ke Data View untuk melakukan analisis terhadap data asli. Selanjutnya, saya kembali memilih menu analis, kemudian deskriptif statics, lalu frequency. Kemudian memindahkan variabel skor psikotes lagi ke kotak variables.
Kemudian pada menu statik, saya memilih mean, median, dan mode karena ketiga ukuran tersebut digunakan untuk mengetahui nilai yang mewakili keseluruhan data. Mean menunjukkan nilai rata-rata dari seluruh data, median menunjukkan nilai tengah setelah data diurutkan, sedangkan mode menunjukkan nilai yang paling sering muncul. Kemudian saya memilih range, variance, dan standard deviation sebagai ukuran penyebaran data. Ketiga ukuran tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi data dan seberapa jauh penyebaran skor psikotes terhadap nilai rata-ratanya. Setelah seluruh pilihan sesuai, saya menekan continue, kemudian OK. SPSS kemudian menampilkan output berupa tabel hasil analisis statik deskriptif yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan interpretasi data. Selanjutnya, saya akan menginterpretasikan hasil yang ditampilkan pada output SPSS. Pada output yang ditampilkan, tabel statik dari variabel skor psikotes. Berdasarkan hasil analisis, jumlah data yang dianalisis atau N sebanyak 500 data, dan tidak terdapat data yang hilang atau missing. Nilai mean atau rata-rata diperoleh sebesar 79,52. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata skor psikotes dari seluruh data berada pada angka 79,52. Selanjutnya, nilai median sebesar 79 menunjukkan bahwa nilai tengah dari seluruh data setelah diurutkan adalah 79. Sedangkan mode sebesar 89 menunjukkan bahwa skor 89 merupakan nilai yang paling sering muncul dalam data. Untuk ukuran penyebaran data diperoleh nilai range sebesar 40, yang berarti selisih antara skor tertinggi dan skor terendah adalah 40 poin. Selain itu, nilai variance sebesar 133,885 dan standard deviation sebesar 11,571 menunjukkan tingkat penyebaran data terhadap nilai rata-ratanya. Karena nilai standar deviasi tidak terlalu besar dibandingkan dengan nilai rata-rata, maka dapat disimpulkan bahwa penyebaran skor psikotes cukup baik dan data cenderung relatif homogen, sehingga sebagian besar skor berada di sekitar nilai rata-ratanya. Kemudian, output selanjutnya menampilkan frekuensi tabel atau distribusi frekuensi dari variabel kelas skor yang telah dibuat melalui proses visual binding. Tabel ini menunjukkan jumlah data pada setiap interval skor psikotes beserta persentasenya. Melalui tabel ini, kita dapat mengetahui bagaimana penyebaran data pada masing-masing kelompok skor, sehingga distribusi data menjadi lebih mudah diamati dan dipahami. Dari hasil tersebut terlihat bahwa setiap interval memiliki jumlah data yang berbeda, yang menunjukkan bagaimana skor psikotes tersebar dalam seluruh data yang dianalisis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi IBM SPSS Statistics sangat membantu dalam mengolah 500 data skor psikotes secara cepat, sistematis, dan akurat. Melalui analisis statik deskriptif, kita dapat mengetahui ukuran kecenderungan sentral berupa mean, median, dan mode, serta ukuran penyebaran data berupa range, variance, dan standard deviation. Hasil tersebut memberikan gambaran mengenai karakteristik dan penyebaran data sehingga lebih mudah dipahami. Demikian video analisis data yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.